Iya deh ya. Putri Najwa. Putri Najwa, bukan Mata Najwa ya. Putri Najwa. Oke, nanti saya tanyain aja ya berapa total. Saya mulai ngitung sekarang ya. Anggap aja ininya ya, absennya. Jadi adik-adik, tak kenal maka kenalan ya. Kenalan dulu kita ya. Nama saya Tri Suciati, Dokter Tri Suciati MKes. Saya alumni FK Unsri tahun 2001, angkatan 2001 ya. Kan angkatan 2023 ya. Gitu. 2023. Berarti sudah 22 tahun ya. Beda angkatan kita ya. Dulu saya biasa maunya dipanggil ibu gitu. Ya, supaya gini kan nantinya jadi dokter. Tapi kalau sekarang bebas lah. Mau dokter, mau ibu ya. Mau ayu Biar disangka muda ya. Saya sudah mengajar sejak tahun 2008. 2007 saya tamat, 2008 saya mengajar. Saya mengambil S2 di Universitas Pajajaran bidang anatomi dan histologi. Eh, Saat ini saya menjabat juga sebagai kepala lab anatomi. Nah, sekarang apa ya? Materi saya di blok 4, saya biasa megang materi tentang otot ya, khususnya otot ekstremitas inferior. Eh, Sudah menikah, punya anak 3. Oke. Mungkin itu dulu perkenalan dari saya. Ya, itu aja ya. Kan sebenarnya kita deketnya nih terutama pas blok ini aja. Nah, nanti blok atas kalau ada tutorial ya, ada skill lab ya kita akan ketemu lagi. Tapi intens ya dan dekatnya di blok ini. Oke, kita buka dengan pantun. Ya, di sawah menanam padi. Oh, oke. Iya ya, di sawah menanam padi ya. Padi dipanen menjadi beras. Betapa senang hati ini. Ya. Bertemu angkatan 2023 yang semangat dan cerdas. Dari tadi nggak ada yang komen cakep ya. Iya. Oke, oke, oke. Lanjut ya. Nggak enaknya online kita nggak nangkep ekspresi ya. Saya nangkep ekspresi saya aja, ekspresi kalian ya. Tapi ini ya, pokoknya kalau suaranya hilang atau gimana, kasih kabar ya. Saya harap semuanya on cam ya, kayak saya. Kecuali nanti saya akan ada nggak on camnya. Nah, kalian boleh ya minum, makan while I'm teaching, ya, it's okay. Nah, tapi kalau kalian keluar izin ya, misalnya toilet, tulis saja ininya ditutup terus tulis lagi ke toilet ya di ininya. Nanti saya akan ada eh, nama kalian ini kan rata-rata nama 3 nama ya semua ya. Ah, nanti akan ada Google Form ya, latihan gitu. Buat namanya 2 nama aja ya, jangan panjang-panjang. Misalnya eh, terserah kalian sih. Misalnya M. Akbar Hakim Rosadi Putra ya, Akbar Hakim aja atau M. Akbar aja ya. Mana yang kalian preference terserah. Nah, nanti seperti itu aja. Oke, kita mulai lah kalau gitu ya kuliahnya ya. Nggak ada yang mau balas pantun. Oke, kita lihat ya. Materi kuliah saya mungkin kalian udah dapet dari kakak tingkat ya. Harusnya udah dapet. Belum ya? Ih, pelit ya kakak tingkatnya. Ya, saya nanti ceritanya per potong-potong ya. Saya buat. Kan kita jamnya juga lama ya sampai jam 11. Kita puas-puasin ya. Kita setahan kita ya. Nah, kita lihat dulu. Kan santai juga ini. Mau makan, mau minum, saya udah siap minum nih sebenarnya. Ya, minum bareng-bareng. Kalau makan sebenarnya agak ini, yang penting udah sarapan semua ya. Iya, kita mulai dulu. Saya tuh sebenarnya kuliahnya sama ya materinya. Tapi kadang-kadang yang beda ini tuh cuma saya mulai dari mana?
Tahun kemarin saya mulai dengan flat fit ya. Tahun ini saya akan mulai dengan guide style. Nggak ada kendala suara saya? Aman? Najwa Azizi. Oh, ada dua Najwa, sudah ya? Heeh. Putri Najwa, Najwa Azizi. Oke ya. Saya mulai share screen. Karena saya mungkin PPT saya itu tidak sempurna, Jadi nanti kalian bebas boleh mencatat. Kalau ini ya semau kalian lah. Nanti kalau ada kurang-kurang nanti tanyain ya. Kita mulai dengan mana nih? Share screen. Mana share screen-nya? Kita lihat ini ya. Oke. Kelihatan nggak? Saya sebenarnya mau nunjukin. Ada yang suka nonton First Responder, dak? First Responder, drama Korea. Bagus loh. Aginta, Hagai, Aginta Ginting. Itu ceritanya tentang apa ya? Tentang pemadam kebakaran. Nah, pemadam kebakaran di sana itu bareng ada polisi. Jadi kalau ada sistemnya tuh, kalau ada kebakaran, ada polisi, ada dokter, ada perawatnya. Seperti itu ya. Najwa nonton nggak? Nah, nonton itu bagus. Di salah satu part di film itu, di season satunya ada bagian, ada yang nonton nggak? Sebanyak ini ada nggak yang nonton di film itu ya? Ya, nggak ada ya. Ada bagian di mana, ya, ada bagian di mana penjahatnya itu ya dipakein alat, kemudian dibedakan, diketahui cara dia berjalan. Karena eh, dari CCTV itu nampak eh, secara kan pakaiannya gelap tuh nggak kelihatan pakai masker. Dia tersangka kejahatan itu. Nah, ada orang yang mengaku sebagai dia, padahal polisi sudah menargetkan Matehwa ya namanya tuh ya. Bahwa dia telah penjahatnya, tapi dia mengelak. Maka di ahli forensiknya itu ada namanya mengukur gait style, yaitu cara berjalan. Nah, apa kaitannya? Kaitannya kita kan belajar anatomi ekstremitas inferior dan itu menentukan tentang jalan ya. Nah, bagaimana konsep gait ini? Ini adalah keseimbangan statis ya. Saat kita berdiri, oh ini nih ya, saat kita berdiri, maka otot-otot tubuh kita itu membantu kita mempertahankan postur supaya tidak jatuh ya. Apa saja otot punggung ya, namanya erector spina muscle. Jadi kalau kita berdiri otot ini berkontraksi. Kemudian, nah di atas di daerah bagian atas itu cuma erector spina muscle aja, Dek. Sementara fokus yang lain adalah Dani joint, lalu plantar flexor muscle ya pada daerah betis, kemudian pada telapak kaki, di mana pusat gravitasi itu dipertahankan di telapak kaki. Lihat ya, kita bisa lihat posisi berdirinya seperti ini. Nah, lalu standar perjalanan berjalan secara normalnya seperti ini ya. Heel strike, loading response, ya, kemudian mid stance, terminal stance, press swing, initial and mid swing dan terminal swing. Jadi ini adalah tahapan kita berjalan. Oh, tahapan kita berjalan. Fisiologi berjalan. Ini pengenalan dulu ya. Banyak pengenalan ya sebelum sampai ke intinya. Nah, di sini stand phase atau fase berdiri itu 60% ya. Bahkan kalau kita ini berdiri aja, energi kita banyak yang kita habiskan ya. Jadi kalau mau
membakar kalori banyak-banyak berdiri ya, jangan banyak duduk. Ya, itu adalah bentuk physical activity. Ya, kemudian dan fase berayun cuma 40%. Ya, jadi untuk mempertahankan berdiri itu terutama dipertahankan oleh otot-otot ekstremitas inferior. Ah, ini kedengaran bagus gak suara saya ya? Atau saya nggak usah pakai ini? Bagus, Dok. Bagus, Dokter. oke. Kan dokter. Udah bagus. Oke, lanjut ya. Nah, makasih. Lanjut ya kita sekarang. Ada namanya Sucita. Apa arti Sucita, Farel? Kurang tahu juga, Dok. Ais, kurang tahu ya. Beli tahu ya. Ya, nanti cari tahu ya. Oke, sekarang kita sudah cerita tentang Gestalt ya. Kita mau cerita apa lagi nih? Kita mau cerita tentang regio, ya, ya. Da, karena awal untuk kita paham adalah kita mau cerita soal regio dulu ya. Oh ya, saya mulai uncam sekarang ya. Tapi kan tetap, oke? Kita lihat dulu. Karena tetap pakai ini ya kita nih ya. Tetap pakai apa namanya? Bentar ya, Dek ya. Karena pakai laptop kan kita dipindah dari itu. Padahal sudah disiapin tadi. Aduh. Bentar ya, 5 menit coba.
Ramai banget nggak sih orang? Bentar ya. Ya udah nanti aja pas saya cari yang file yang itu ya. Saya cari pas yang pas kalian ini aja Google Form. Belum ketemu itu. Pada sudah disiapin. Aduh, 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 ya. Kalian udah belajar tentang sendi belum ya? Kemarin udah belajar apa aja? Jaringan Sendi sudah belajar belum? belum. Belum dokter. Belum. Tulang sudah belajar belum? Belum, Dok. Belum ya. Wes dah kalau gitu saya mulai dari tulang ya, enggak apa-apa ya. Sesuai jadwal enggak? Ya. Kemarin ada perubahan. Siapa yang belum ngajar tuh? Dokter lagi kan belum? Oh iya, beliau kemarin di luar kota ya. Oke ya, saya lanjutin sebelum saya mau ke video sebenarnya. Tapi belum ketemu ya, maaf ya. Nah, kita cerita tentang tulang dulu ya. Saya mau ke review, filenya belum ketemu. Ini kita ke tulang dulu. Jadi, prinsip belajar anatomi awal ini adalah kita belajar tulang dulu, adik-adik ya. Kenapa? Karena kalau sudah belajar penamaan belum? Anatomi. Dokter Budi, Dokter Mutiara Budi. Sudah, Dok. Sudah. Jadi kita tuh patokannya belajar tulang dulu. Setelah kita belajar tulang, maka nama-nama yang lain tuh akan mengikuti. Jadi anatomi itu mudah sekali dipelajari. Oh, sugesti pertama ya, anatomi itu mudah sekali dipelajari ya. Apalagi sebagai dasar kita ilmu kedokteran. Nah, tulang pada ekstremitas inferior atau lower limb ya. Saya nanti akan bolak-balik nyebutin lower limb, ekstremitas inferior ya. Ada dua, yaitu otot singuli dan otot ekstremitas inferior libera. Libera, ya. Tulang gelang panggul dan tulang anggota badan bawah bebas seperti os femur, os tibia, os fibula, os patella, ya. Lalu ossa tarsalia, ossa metatarsalia dan ossa digitorum pedis, ya. Jadi topik mengenai os coxae ya itu akan kita bahas di blok 5 ya pada blok pelvis ya blok 5 tentang pelvis dan perineum. Jadi di sini kita langsung ke inferior liberanya ya. Nah, lanjut kita mulai ya. Di ekstremitas inferior ini banyak yang terdapat terbesar. Kalian lihat ini adalah tulang terbesar. Oh, tulang terbesar di tubuh manusia. That is the femur ya. Tulang femur ya. Dan kan kita tahu tulang femur, maka nanti regionya namanya regio femoris ya. Lanjut arteri di sekitar situ nanti akan namanya ada arteri femoris, nervusnya ya, venanya ya. Jadi nama-nama organ lain itu mengikuti nama tulangnya. Terus gimana Bu kalau ngeliat tulang ini? Nah, ini juga ya dasar kalian nanti praktikum. Praktikum pertama kita kan skeletal of the limb ya, baik itu upper maupun lower. Nah, kalau jadi sambil saya menjelaskan ya, apa korelasi antara belajar anatomi dengan praktikum anatomi ya, kuliahnya. Alia, mana wajahmu Alia? Nggak ada wajahnya ya.
Nah, jadi kalau kita di kuliah kita berjelaskan seluruh ya. Sementara kalau kita di praktikum, terutama target yang ingin dicapai adalah kalian mampu untuk mengidentifikasi ya. Nah, di sini kalau kita mau identifikasi ya, misalnya kita pegang nih tulang ini ya, posisi megang. Yang harus kalian tahu, bagian sebelah kanan ini yang saya tunjuk ini, kelihatan kursornya, ini adalah bagian depan. Pertama kali kita tentukan bagian depan atau belakangnya ya. Kalian boleh catat itu. Nah, setelah kalian menentukan depan belakangnya, nah kalau di femur, kita lihat ya, permukaan depan ini kan halus, ya. Sementara permukaan belakang ada erigi, yang kita kenal sebagai linea aspera, ya. Linea aspera ini kita raba ya, seperti bergerigi, ini tempat lewat pembuluh darah. Nah, setelah kita menentukan mana depan atau belakang, selain bisa menentukan dari permukaan halus, kita bisa melihat cekungan. Cekungan ini ada di sebelah belakang. Oke? Setelah kita menentukan depan belakang, kita menentukan kanan dan kiri. Ya. Karena kalau ujian itu untuk tulang harus dengan keterangan tulang kanan atau tulang kiri. Seperti itu. Nah, kalau ini kan kita lihat ya, ini adalah tulang kanan, ya. Kenapa? Ini sama nih, dua-duanya tulang kanan. Kita lihat cekungan ini yang merupakan namanya cekungannya apa? Nomor 20, fossa. Fossa, cekungan intercondylaris. Ya, itu letaknya di belakang. Ya, kebayang ya. Jadi kamu letakkan ini di belakang nih. Berarti ini sebelah depan kan ini ngikutin semuanya. Maka ini sebelah kanan. Seperti itu. Dan ini yang bagian paling atas adalah kaput femoris ya. Jadi dia menghadap ke dalam atau ke medial ya. Sudah tahu kan posisi anatomi? Ya. Posisi anatomi adalah dasar kalian untuk melanjutkan pembelajaran anatomi. Kita yang menghadap ke depan ya, maka ini adalah tulangnya, ini adalah bagian belakang yang kita lihat. Yang ini sebelah depan. Oke? Sudah ya, sudah tentukan mana depan, mana samping ya, lateral medial. Yang terakhir tentukan bagian per bagian. Alangkah banyaknya Bu, ada 20 item yang nak diidentifikasi. Gini caranya, begini caranya, yaitu kalian bagi jadi 3 bagian ya. Kalau saya lebih mudah ini bagian proksimal ya, bagian awal, bagian medial, bagian distal. Biasanya proksimal ini letaknya kepala, pangkal ya. Kemudian bagian tengah dan bagian ujung ya. Lalu bagian tengah ini ada apa aja? Jadi bisa terdeteksi semua ya. Anatomi ini menyenangkan banget loh. Kan cuman menentukan bagian-bagiannya. Nanti kalau fungsinya bisa dikaitkan tapi tidak terlalu rumit. Nah, jadi di sini ada nama bagian dan setiap bagian ini kalau mau dijelaskan panjang dan banyak ya. Nah, di sini kuliah Introduction Muscle Joint and Bone siapa ya? Najwa. Lupa. Kamu lupa. Suaranya, nggak ada suaranya. Dokter Rulan dok, tapi kemarin di reschedule kelasnya. Oh ya, udah ada apa? Anggap aja saya sudah ngasih ya. Jadi kamu akan lebih kuat ketika beliau mengajar. Nah, kalian lihat ya, ini adalah kaput. Kaput kepala berbentuk sferis ya, setengah lingkaran. Kalian bisa baca ya. Nanti kalau nggak saya habis jelaskan ini semua. Saya akan ceritakan bagian-bagiannya dan keterkaitannya ya semampu saya ya untuk di topik ini. Semampu itu maksudnya waktunya ya. Nah, ini adalah kaputnya ya. Kaput os femor. Jadi kalau kita mau bilang kaput os femoris atau kaput femur seperti itu ya. Nah, kemudian eh, 4 ini menunjukkan kolum. Kolum itu leher ya. Ada kepala, ada lehernya ya. Kolum femoris. Kemudian kita bisa lihat ya, ada trochanter mayor dan ada trochanter minor.
trochanter nih istilah untuk tonjolan. Tonjolan yang runcing. Ya, kita bisa lihat ya. Kaput pun ini ya, kaput kepala. Ini trochanter mayor. Ya, ini ya, titik ini sama dengan poin ini. Yang kecil namanya trochanter minor. Ya, di bagian belakang, ya, antara dua trochanter ini namanya crista. Crista intertrochanterica. Ya, sementara kalau sebelah bagian depan, ya, bagian yang menghubungkannya linea intertrochanterica. Jadi kalau plester itu diletakkan di depan, itu namanya linea. Kalau di belakang crista. Apa bedanya, Bu? Linea lebih halus, crista lebih kasar. Nanti tinggal diraba ya. Apalagi yang ada di bagian atas ya. Selain itu ya. Sudah itu aja kayaknya. Oh, ada fovea capitis femoris. Ada titik di sini nah, ya. Nanti kita lihat di bagian medial. Nanti kita lihat pas praktikum. Ada titik di sini namanya fovea capitis. Oh, nanti ada videonya juga ya. Sudah, itu bagian atasnya saja. Kemudian bagian medialnya kita bisa lihat ya. Di posterior ada yang namanya linea pectinea ya. Ini ya, garis seperti ini. Dan di 14 ini ada linea aspera ya, garis yang tadi saya bilang penandanya ya. Linea aspera ini ada dua garis sebenarnya. Labium medium dan labium lateral. Labium itu bibir artinya. Dan akhirnya menjadi satu ya. Dan itu semua, kalau linea pectineus itu tempat perlekatan otot pectineus. Sementara linea aspera itu tempat jalannya pembuluh darah. So, what I want to say to you, all this shape is had their own function. Semua tempat ini punya fungsinya masing-masing. Terutama tulang adalah perlekatan otot. Seperti di trochanter tadi, nanti tempat perlekatan otot gluteus ya. Oke guys, itu sebelah posterior, sebelah anterior biasa kita sebut margo aja, margo medial seperti itu. Tidak terlalu detail ya. Jadi ya, kepala medial. Sudah, maaf, proksimal medial. Sekarang kita lihat, yang banyak ini memang yang banyak tonjolan ini, Dek. Nah, sekarang di bagian distal ya. Di posterior kita bisa melihat ada istilah facies medialis ya, bagian dari ke atas. Kemudian 17 ini facies poplitea, permukaan poplitea. Ada namanya otot popliteus ya. Di situ tempat perlekatan. Nanti juga ada namanya fossa poplitea. Kalian lihat, semua istilah itu mengikuti dari nama tulangnya. Lalu 18 ada tuberculum adductorium. Tonjolan tempat perlekatan otot, nanti namanya otot aduktor ya. Lalu ada ini kita lihatin ya. Nomor 10 itu adalah condylus ya. Biasanya condylus ini permukaan yang berhubungan dengan tulang lain. Jadi menyebabkan sendi. Condylus ini kalau dia di sebelah lateralinnya condylus lateralis. Di sebelah depan, di sebelah tengah media, condylus medialis. Dan cekungan di antaranya disebut fossa. Sementara garis di antaranya disebut linea. Oke guys, sampai di sini saya yakin kalian setidaknya punya bayangan ya. Oke, lanjut ya. Ini kita bisa lihat nih permukaannya ya, sama aja sebenarnya. Nanti kelamaan saya nyeritain. Nah, ini adalah tulang tulang apa, Dek? Tulang kedua terpanjang di tubuh manusia yaitu tibia, ya. Tibia sama aja konsepnya ya. Tibia kan permukaannya datar ya. Kalau saya mau menandakan, kalian kan ingat nih. Kalian sambil ngeraba nih. Tulang tibia nih tulang di daerah betis ya, depan. Keraba ya, lutut kalian ya. Sekarang ada tonjolan di bawah lutut nih yang sering agak hitam-hitam itu. Nah, itu namanya tuberositas tibia. Itu harus di sebelah depan. Jadi ini sudah tahu kita depannya ini. Oke? Yang nomor 9 itu malleolus medialis. Ya, berarti kita sudah tahu depannya ya. Malleolus medialis itu adalah mata kaki yang di sebelah dalam, Dek. Malleolus medialis. Oke? Yang sebelah dalam itu ya. Nah, berarti itu bagian medial. Oke, guys? Berarti yang depan ini adalah tulang tibia kanan atau kiri?
Kanan atau kiri, Kanan. Tania? Kanan. Kanan, pinter. Oke ya. Oke, you got the point. Oke, jadi sudah tahu itu. Kadang-kadang ya, tidak, walaupun ini tidak semua kita tanyain. Tapi yang standar tuberositas tibiae, kemudian boleh tibia aja nyebutnya, boleh tibiae, tapi saya prefer tibia ya sebenarnya. Tuberositas tibia, malleolus medialis itu biasa, yang sering biasa ditanyakan saat praktikum ya. Kita lihat ya, strukturnya sama. Loh Bu, namanya ini sama. Condylus lateralis, condylus medialis. Tadi ada di femur. Makanya ketika kita dikasih tulang itu, kemudian dikasih nih misalnya penanda di satu, kalian harus memberikan keterangan secara lengkap. Condylus lateralis ostibia dextra. Oke? Seperti itu ya. Selanjutnya kita bisa eh, eh, membaca sendiri di rumah nanti secara detail ya apa saja. Nah, saya cerita dikit-dikit aja. Facies articularis nomor 13 ini adalah permukaan. Permukaan fasies itu wajah, datar biasanya. Dia berhubungan dengan kondilus tadi, kondilus yang ada di tulang femur. Oke? Oke, kita lanjut ke ini kan nomor 2 terbesar nih, terpanjang. Nomor 1 terpanjang femur. Nomor 3 terpanjang apa? Tibia bukan? Fibula, tibia kedua. Fibula terpanjang enggak? Bukan ternyata. Humerus. Humerus itu yang ada di ekstremitas superior, tulang lengan. Nah, sudah sejauh ini kalian tuh saya harapkan sudah bisa membedakan. Ini adalah tulang fibula, ya. Kalau tulang tibia tadi, ya, ngarahnya lebih ke medial, maka tulang fibula ini ke lateral, ya. Lalu saya tanya nih, ya, kalau ini, ya, ini bagian kepala sama, cuman tidak sama persis ya, karena di atas yang nonjol tadi sudah femur, ya, maka ini bentuknya sama kayak tibia ya, permukaannya rata. Nomor 1 ini ada apex. Apex itu biasanya awal, puncak, dan bentuknya tajam. Ya, apex capitis fibula. Sementara istilah kaput, kaput fibula berarti apex ini berada di kaputnya ya. Lalu ada permukaan facies lateralis, facies medialis. Margo itu sama kayak batas ya. Nanti kalian bisa tahu ada margo anterior, margo interior, dan margo posterior. Ya, kemudian permukaan posterior. Nah, mata kaki kita itu, mata kaki kita ya, bukan mata hati kita. Itu adalah malleolus lateralis os fibula. Kanan kiri ini. Kanan kiri, Dek. Ini sebelah depan ya. Kalian harus pastikan bahwa agak susah ya. Dia ini bentuknya tulang itu. Nanti kita lihat di aslinya aja ya. Bagian malleolus lateralis ini ada di sebelah lateral. Ya. Nah ini. Ini sebelah belakang, ini sebelah depan. Berarti ini tulang fibula Kanan. kanan, pinter. Kayaknya kanan semua yang saya kasih ya. Nah, tibia dan fibula ini saling berhubungan. Ya, saling berhubungan ya. Hubungannya ada di 2 tempat ya. Ini ya, kita bisa lihat ya. 2 tempat, 3 tempat ya. Nanti saya cerita di sendi ya. Kemudian ada tulang patella. Nanti ini juga sering kita tak tahu nggak ini tulang patella. Nanti kan akan dia ketemunya tuh dengan eh, tulang kaki ya nanti. Nah ini ada standar ya, kita taruh depan belakang ya, permukaan yang depan itu lebih kasar, yang belakang lebih halus ya. Lalu apex di bawah ya, tapi yang lebih tajam. Kemudian ini basis di atas. Lanjut, ini adalah tulang pada apa dek? Pada tarsal ya namanya. Kalau di tangan namanya karpal, di kaki namanya tarsalia ya.
Nah, kalau kita lihat ya, pembagiannya seperti ini nih. Ya, kelompok tulang tarsal ini ya. Ini adalah tulang tarsal. Kelihatan ya kursor saya ya. Ada talus ya, tulang yang berhubungan langsung dengan tulang betis, tulang tarsal adalah tulang talus ya, os talus ya. Kemudian di bawahnya ada calcaneus ya. Lalu ada dari sini navicularis. Navicularis ini berbentuk seperti kapal katanya. Kemudian cuboideum ya, kuboid berbentuk kuboid. Kemudian kita bisa lihat bahwa sebelah depan dari kuboid itu semuanya cuneiform ya. Ada cuneiform lateral ya di pinggir ini, intermedial dan yang dekat ke tengah itu medial ya. Total ada berapa tulang tarsal? Ada 7. Kalau karpal ada 8. Itu bedanya ya. Nah, setelah tulang karpalia, ini adalah tulang namanya metatarsalia ya. Dan yang paling ujung itu adalah tulang phalanx ya, atau digiti. Nah, kalau metatarsalia mudah namanya. Metatarsal 1, 2, 3, 4, dan 5. Bu, nggak ada bagian-bagiannya. Kalian tahu, bisa identifikasi. Tulang-tulangnya udah top, Marco top ya. Bagiannya juga ada, tapi tidak semua kita kaitkan ya. Nah, itu tadi cerita tentang tulang ya. Oke, sudah ini. Nah, setelah kita tahu tulang, tulang apa saja, jadi kita sudah tahu tadi tulangnya. Saya review nih ya. Tulang yang kita bahasin tulang femur, tibia, fibula, tarsalia, metatarsal, dan phalanx ya. Ada 7 ya. Itu tulangnya. Komponen tulang pada eh, ekstremitas inferior. Saya catat nih. Pertama saya cerita gait, yang kedua tulang pada ekstremitas inferior. Kan we are talking about all of anatomy of lower limb. Yang ketiga, saya mau cerita tentang sendi. Saya pakai video aja ya. Nah, stop share dulu. Perhatikan baik-baik ya. Sesudah saya cerita sendi, saya akan ada tesnya ya. Karena bayangan saya ini kalian tuh udah belajar tulang dan sendi. Jadi saya cuman ngulang-ngulangin aja gitu. Ya, sekarang kita mau ke sendi dulu. Masih enjoy ini? Saya biasanya banyak bercanda. Saya kena tegur. Banyaklah bercandanya daripada ngajar kan. Ya. Jadi saya mau serius. Ya, saya sambil minum ya. Tapi nggak sambil makan. Nanti kalau sambil makan sakit perut. Panjang deh ceritanya ya. Jadi nanti kalau pas praktikum udah paham ya. Udah nggak nanya-nanya lagi. Dikasih tulang, diapain? Diidentifikasi. Sesuai apa yang kamu baca. Hmm, saya mau cerita juga ya. Kan kemarin eh kalau mau cerita ya sambil nyari ini sambil ngomong saya. Jadi nyelocos terus saya. Kalian ini enggak ya? Apa buku apa yang kalian pegang untuk kita belajar ini? Robota dok. Ya, Dek ya. Kalian nyiapin buku apa aja, Dek, untuk anatomi ini, Dek? Ngomong dong.
Nggak kedengeran ya suara saya? Oh, Adek, denger bukan gak dok. suara saya sekarang? Denger gak Terdengar suara saya dok. sekarang? Dengar dok. Eh, ya coba siapa aja nih jawab. Buku apa aja yang kalian siapin untuk belajar anatomi ini? Tadi ada yang bilang Sobota dok. Sobota, terus apa lagi? Grey's Anatomy, Dok. Grey's Anatomy, oke. Jadi kalau saya sendiri, saya tuh seneng banget apa ya, Tortora and Derrickson ya. Selain itu, kalau untuk jadi anatomi itu apa nggak sama juga buku-buku tuh walau setebel-tebel itu nggak ada yang lengkap seluruhnya ya. Ada Snell Clinical Anatomy ya. Nah, itu terutama membahas tentang aduh gimana ini ya. Kalau tentang kasus ya, anatomi kasus per kasus ya. Ada juga yang membahas kayak Grey Anatomy itu dia lebih simpel lagi juga ya. Kalau kita kan jadi udah gabung-gabung ya. Kalau saya sendiri udah pakai semuanya ya. Oke, akhirnya ketemu adik-adik ya. Jadi, nah sekarang saya kemana ada yang ngiklanin ke saya ya. Ini bagus juga nih. Sobota itu cuman atlas deh. Ada atas namanya Sobota, ada atas namanya Yokochi ya. Kalau Sobota itu kan dia bentuknya gambar-gambar doang aja, tunjuk gitu. Jadi kalau menurut saya juga worth it lah ya. Sobota saya yang dulu sampai sekarang masih saya pakai ya, yang dulu. Mungkin ada perubahan-perubahan dikit. Itulah juga nanti di modul praktikum mungkin ada beda-beda dikit, tapi eh, kalau saya sekarang tuh prefernya lebih ke bahasa Inggris ya, penamaan dibandingkan bahasa bahasa Latin gitu. Eh, ada namanya Tachetti, keluaran EGC. Dia itu kayak gabungan antara antara apa namanya itu Sobota dengan Prometheus. Prometheus tahu? Prometheus kan ada keterangan. Nah, itu juga. Kalau kalian, karena kan mahal-mahal ya bukunya ya. Sekarang pun banyak tuh PDF ya, yang free ebook kalau kalian bisa cari ya. Atau dari kakak tingkatnya. Atau juga eh, bisa dari yang website-website ya. Nah, ini kan saya juga kan mikir waktunya sempit banget ya, 5 minggu ya. Kalau ada waktu ya, di antara selingan waktu itu ya, rajin baca, baca kayak Ken Hoop, kayak Fisiopedia ya, yang yang anatomi, apalagi yang saya lupa saya satu lagi. Ada satu lagi yang sering saya pakai juga ya. Saya sendiri gambar-gambar banyak pakai Ken Hoop karena dia ada gambar satuan otot-otot itu, jadi biar mahasiswa lebih mudah seperti itu ya. Nah, sekarang saya mau cerita tentang hubungan antar tulang. Sendi itu nama lainnya adalah hubungan antar tulangnya. Dan aduh, dan nama lain hubungan antar tulang itu adalah sendi artikulasio. Ya, eh, saya ngambil di ini ya. Karena ada yang negur saya juga. Saya ini mengembangkan teknik pembelajaran sebenarnya. Bukan hanya PPT ya.
tapi juga videonya ya. Oke. Ini kan saya mau uji coba nih ya. Ngecek ya. Nanti kalau ada suaranya yang nggak pas, kasih tahu ya. Kita mulai dulu ya. Oh ya, kita aplikasi pakai, ini kelihatan nggak gambarnya? Lihat, Ya, Dok. dokter. Kelihatan dok. Oke. Saya mau cerita tentang join ya. Join, hip join. Hip join ini articulatio coxae ya. Nama lainnya. Oke? Ya. Sekarang kedengaran ada suara ya? Dengar, dokter. Ada Kedengeran, kedengaran dok? suara orang yang ngomong ya? Enggak, dok. Enggak dok. Suara saya kedengaran enggak sekarang? Dengeran dok. Kedengeran suara dok. Bersih enggak? Bersih enggak? Bersih, dok. Suara saya aja ya? Iya, dok. Oke, ada suara dari ininya ya. Karena ini kan ada isi suara asli ya. Tapi saya mau cerita versi saya ya. Yang kalian lihat ini adalah sendi coxae, artikulasi coxae atau hip joint ya. Hip joint ini adalah sendi diartrosis. Nanti kalian tuh ada belajar sendi itu ada yang bergerak, ada yang tidak bergerak. Ada yang terbatas gerakannya, ada yang tidak bergerak sama sekali. Ada ampiartrosis, sinartrosis. Nah, yang saya mau ceritakan kalian adalah namanya diartrosis ya. Jadi hampir semua sendi yang ada di ekstremitas inferior adalah tipe diartrosis atau sendi bergerak. Bergeraknya apa? Bergeraknya adalah berubah derajatnya, ya. Jadi ada pergerakan itu. Nah, kemudian ada lagi pembagian sendi namanya sinovial dan sendi fibrocartilago. Hampir semua sendi ekstremitas inferior karena kita bergerak itu adalah sinovial. Apa itu sinovial? Sendi yang ada rongga sinovial. Kalau uji kata kita itu yang ada minyak sendinya. Oke? Nah, kita bisa lihat sekarang ya. Sendi ini bagian anterior dan posteriornya. Ya. Jadi sendi hip joint ini tulang yang saling berhubungan adalah tulang coxae ya. Ini sudah dipotong ya, tulang coxae ini dengan tulang femur ya. Supaya kita bisa lihat. Diartrosis tadi deh. Oh, agak ini ya karena belum belajar. Sekarang saya pikir diartrosis itu sendi yang bergerak itu dibagi lagi ya. Maaf. Sinovial tadi dibagi lagi menjadi beberapa kelompok sendi. Ya. Ada ball and socket joint, ada hinge joint ya. Ada condyloid joint, ada plain joint ya, nanti dijelaskan itu. Nah, yang mau saya sampaikan bahwa hip joint ini adalah tipenya ball and socket joint. Apa itu ball and socket joint? Ya, karena ada socket, socketnya ini adalah coxae, ya. Ada seperti ini ya, kapsulanya, mau kapsula kepalanya ini adalah ballnya ya, socketnya ini kantongnya, ya. Bagian kantongnya ini mangkoknya, mangkok dari os coxae ini ya, ini tulang coxae ini adalah acetabulum namanya ya. Sementara yang berhubungan, kalau kita bilang bagian yang berhubungan adalah kaput os femur dengan acetabulum os coxae, ya. Kalau kalian lihat bentuk ini, ya, maka ball and socket joint adalah sendi sinovial yang paling luas gerakannya. Ada dua ball and socket joint yang besar di tubuh kita. Pertama ini di panggul atau coxae joint, hip joint. Dan satu lagi di bahu, ya. Di bahu itu glenohumeral, ya, nanti di ekstremitas superior. Nah, bedanya, ya, kalau di coxae ini mangkoknya lebih besar, ya, mangkoknya lebih besar dibandingkan bolnya. Apa yang diharapkan? Diharapkan adalah stabilitas. Sebagaimana kita tahu, berat tubuh kita itu di titik di bagian ini ya.
di tulang pelvis ini. Disalurkan kan nggak mungkin ke sini, stop kan di tulang ekor, maka akan disalurkan ke dua sisi kanan dan kiri. Disalurkan sini. Mengapa harus ditutup dengan mangkok yang besar? Supaya kokoh. Ah, ya, seperti semen 3 roda, kokoh ya. Jadi tidak bergerak sehingga jarang eh, walaupun dia bergerak, dia pergerakannya terbatas ya. Ada pergerakan-pergerakan khusus ya. Nah, kita lihat ya. Selanjutnya ya kita gerakin nih. Nah, seni panggul ini penting untuk berbagai gerakan aktivitas ya. Pertama, menopang berat badan ya. Saat kita berdiri berjalan ya. Dan gerakan-gerakannya meliputi fleksi, ekstensi, abduksi, dan aduksi. Ya. Ya. Jadi melalui pelvis ini disampaikan berat badannya ke tubuh kita. Nah, ada tulang muda ya yang meliputi ini ya, namanya kartilago. Ya, tulang kartilago. Ini kaitan ke sendi, Dek. Jadi ada namanya bibir, labrum, labrum acetabulum. Tujuannya apa? Memperluas area sampai 10 kali lipat dari kemampuan gerakannya ya. Kita lihat nih. Sendi itu selalu dilindungi, lihat nih, ligamen namanya ya. Bagian yang paling langkar ini ya, paling dekat dengan tulang ini biasanya longgar karena kan bergerak. Sementara bagian yang luar itu lebih ketat ya. Ligamen tuh istilahnya apa ya? Jaringan, ikat. Jadi gerakan dominan pada panggul itu adalah fleksi. Ya. Nah, sekarang kita tambahkan otot ya. Karena gerak aktif itu adalah gerak yang meliputi eh, kalau tulang itu adalah alat gerak pasif. Sementara sendi beserta otot itu adalah alat gerak aktif. Kalau kalian perhatikan ya, terutama hip joint ini mempertahankan kita berdiri dan berjalan ini. Ini terutama otot yang kalian lihat ini adalah namanya gluteus maximus. Mengapa saya cerita sendi dulu? Karena awal dari pergerakan tulang sendi ke otot baru ya. Jadi nanti bisa kita review lagi. Nah, kita bisa lihat nih ya. Pergerakan ini namanya fleksi. Fleksi sendi panggul. Nah, jadi kalau kita lihat tadi, fleksi yang dilakukan oleh gluteus maximus itu kan eh, ringan. Karena dia bukan otot utama. Jadi ada istilah otot utama, ya. Otot agonis, otot antagonis, kemudian otot sinergis. Nah, otot utama pada fleksi ini adalah iliopsoas. Iliopsoas ini otot yang berada di dalam rongga abdomen. Nah, tapi dia melewati ke ekstremitas inferior. Masih kedengaran sejauh ini adik-adik? Masih dokter. Nanti saya kesepian, merasa ngomong sendirian. Lanjut ya.
Kita lihat ya, ini nunjukkan luasnya gerakan fleksi. Adik-adik, kalau kita belajar gerak ya, gerak di artros ini, nanti kalau kalian lihat, nah di rehabilitasi medik ya, kalau ada yang pernah keluarganya stroke, atau kemudian kan di terapi kan ya, ada dia tuh ditentukan range of motion-nya, seberapa besar kemampuan gerak sendi itu. Itu ada keterangan kan, flexion 87 derajat ya. Jadi orang-orang yang malas bergerak, kemampuannya juga terbatas. Ini normally-nya ya. Nah, ada gerakan abduction, adduction. Abduction itu gerakan, lihat ya kalimatnya, ab, ad. Ab itu menjauhi sumbu tubuh. Kalau kalian udah paham kan tadi kemarin kan ya, baru semua gerakan yang menjauhi sumbu tubuh itu namanya abduction. Tapi abduction tuh hanya bisa kalau kita menjauhi dulu. Jadi yang lebih awal tuh dikatakan, oh sorry. Iya benar, ab itu kan menambah. Jadi harus ab dulu, harus jauh dulu baru dekat. Jadi kita tuh harus jauh dulu deh, baru deket gitu. Kan awalnya juga gitu, jauh dulu baru lama-lama jadi deket. Ada juga gerakan rotasi medial dan lateral. Ada lagi circumduction. Ya, circumduction itu campuran dari gerakan tersebut ya. Kalau kita bilang itu oke ya, kita bisa lihat ya gerakan fleksinya itu meliputi ya otot pada bagian pantat, otot pada bagian anterior dari paha depan, kemudian otot iliopsoas. Ketika otot ini memendek, kontraksi, maka otot bagian belakang, nanti ada namanya otot femoris posterior itu, dia akan berelaksasi. Seperti itulah ya kerja otot tuh. Kalau ada yang kontraksi, ada yang relaksasi. Ya, oke guys. Jadi kita bisa cerita ya bahwa hip joint ini adalah tipe sendi diartrosis ball and socket joint. Ya, ball and socket joint. Gerakannya fleksi ekstensi, aduksi, abduksi, sirkumduksi. Oke ya. Otot utamanya adalah iliopsoas. Can you remember that? Bagian tulang yang berhubungan adalah acetabulum os coxae dan caput os femoris. Oke ya. Nah, tidak semuanya saya videokan lama gini, jadi santai aja. Kita nang habis waktu masih 2 jam lagi ya. Masya Allah ya, semangat. Yang mau makan sudah sejam kita ya. Eh, lanjut ya. Itu kesimpulan dari yang tadi ya. Karena semua saya jelaskan, nanti saya akan kasih tugas. Dibagi aja di antara kalian ya. Nama-nama nilai gitu ya. Biar kalian belajar. Nanti tugas kalian itu akan dipresentasikan di pas praktikum aja. Ya, 1, 2, 3, 4, bagi 4 kelompok. Oke, lanjut ya. Kita ke sudah hip joint apa? Knee joint. Iya tak? Iya kan? Sendi lutut. Tahu nggak adik-adik? Sendi lutut ini jadi dek kalau diurutkan ya, sendi yang paling di ekstremitas inferior itu, sendi yang paling itu tuh sendi paling stabil adalah sendi hip joint. Nah, setelah hip joint itu semuanya nggak stabil ya. Yang di atas itu yang stabil ya dek ya. Jadi kita lihat ya. Inilah dia yang saya bilang tantangannya kalau ngajar langsung, saya akan pindah-pindah dari berdiri dari ini, kemudian nanti pas Google Form ada yang ikut, ada yang itu ya. Nah, coba ini fokus dah kita bisa ya. Nah, ini saya pakai kita FK punya aplikasi ini ya, karena ini nanti berhubungan dengan model-model yang ada di kita. Mengapa kita pakai ini juga? Jadi kan kita pakai model anatomi nih, karena prinsip praktikum itu adalah kalian mampu menguraikan ya, menguraikan bagian-bagian itu. Anatomi itu kan ana dan tomi ya,
mengumpulkan dan mengurai. Oke. Untuk kalian ketahui ya, bahwa sendi lutut ini adalah sendi terbesar di tubuh manusia. Mengapa? Karena kompleksitivitasnya. Ya. Sendi ini bisa diraba. Hampir semuanya kita bisa raba. Pegang lututnya. Ya. Sendi ini, nah, kan harus tahu tipenya ya. Ingetin. Sendi ini diartrosis synovial hinge joint. Engsel. Tahu kan kenapa dinamain engsel? Engsel itu kan geraknya cuma itu aja. Bending, extension, flexing, extension, flexing, bukan flexing, flexion ya. Flexing lagi sekarang istilahnya ya. Kalau dulu flexi itu nama provider, bukan telepon biasa ya. Kalau sekarang flexing udah lain lagi definisinya. Nah, jadi fungsinya eksklusif cuma untuk hinge joint, fleksi dan ekstensi. Nggak sebanyak hip joint tadi ya. Nah, gerakan yang tampil sekarang adalah gerakan medial dan lateral rotasi. Kapan sih kita bicarakan ini? Kalau kita ada kasus trauma, maka kita akan membahas ini. Ada rotasi medial, rotasi lateral. Bisa nggak digerakkan? Biasanya kalau trauma, ada misalnya cedera pada lutut itu nggak bisa. Gerakannya minimal, tapi bisa penanda pada keadaan trauma. Nah, ini adalah gerakan utamanya ya tadi. Menekuk ya, bending, fleksi. Fleksi, ekstensi. Nah ya, saya bilang ya, karena dia mobilitasnya tinggi. Perhatikan tadi, hip joint kan mobilitasnya rendah. Dia kokoh, jarang cedera. Artinya, kalaupun cedera, hip joint itu lebih ke fraktur. Fraktur tulang femur pada orang osteoporosis. Sementara, kalau knee joint ini, dia kan mobile nih. Lihatnya aja kan nggak stabil ya. Ya, dan eh, tidak sesuai dengan namanya mungkin ya. Semakin kompleks dia, semakin besar dia, tapi dia semakin rapuh ya, semakin semakin nggak stabil gitu, mudah goyang ya. Kalau teguh itu kan digoyang tak bergoyang, tahu ya? Pernah nonton nggak Pal TV ya? Alasannya adalah ini, Dek. Ininya kan besar nih, tapi permukaannya lebih kecil. Ini bisa bergerak, bisa loss saja. Tapi ada mekanisme yang melindunginya. Kalian bisa lihat tali putih ya. Itu adalah ligamen-ligamennya ya. Ada banyak komponen di sendi lutut ini yang perlu kita pahami. Mungkin saya agak panjang nyeritanya, tapi insya Allah kalian akan ingat dan nanti cuman ngulang sekali baca aja. Sudah tidak terlupakan ya, seperti saya ini. Lanjut ya. Jadi ada ligamen dan ada tendon, serta otot-otot yang mengelilinginya. Nah, bagian paling stabil dari sendi lutut ini adalah bagian anterior ini. Kalian lihat ya, di sini ada sabut putih ini. Ini nanti ada otot di atasnya nih. Namanya quadriceps femoris. And all the four muscle of quadriceps femoris as these insertions. How he merangkum. Tulang apa ini? Dek? Tahu tidak tadi tulang apa tadi ini? Patella. Patella. Jadi ada 3 hubungan antar tulang di sendi lutut itu, yaitu eh, femur, tibia, dan patella. Ya, 3 tulang ini.
Fibula kemana? Fibula nanti dengan tibia. Lanjut ya. Nah, ada 3 ligamen utama ya. Namanya tendon patellaris ya. Nah ya, kalian perhatikan ya. Ini adalah ligamen paling anterior ya. Lihat ya, ini ada ligamen eh, fibularis, kemudian ada yang medial ya. Jadi yang lateral itu melekat pada daerah fibular dan yang kolateral nanti melekat pada medial ya. Satu lagi ada komponen namanya meniskus ya, yang kalian bisa lihat di sini. Meniskus ini adalah tulang rawan berbentuk baji ya. Meniski, jamaknya itu adalah meniskus ya, yang terletak di sisi dalam medial ini dan sisi luar ya. Tujuan meniskus ini adalah meningkatkan stabilitasi sendi dan mendistribusikan kekuatan, shock absorbent ya. Kemudian ada lagi nanti ligamen di sebelah dalam ya, yang namanya adalah cruciatum, cruciate. Cruciate itu kan salib, silang menyilang ya. Jadi kalian bisa ngebayangin nanti ya, juga kita punya banyak preparat lutut ini. Kalian bisa ngebayangin bahwa dia itu di sisi lateral oleh ligamen fibula, di sisi medial ligamen medial, kemudian di sebelah dalam ada cruciata, dan di sebelah depan ada tendopatella. Adik-adik saya nanya, saya kan dengar pakai speaker nih ya yang dia sampaikan. Kedengeran enggak di mikrofonnya? Enggak, Dok. Enggak Iya, ya, Dok. oke oke. Saya yang terganggu sebenarnya. Terus saya stop aja karena yang saya sampaikan ini beda dengan ini ya. Nah, jadi pergerakan tadi ada fleksi, ekstensi, rotasi medial lateral minimal ya. Dan ini ada istilah yang sering putus ya ligamennya nih. Ligamen mana yang sering putus? Ada namanya ACL, anterior cruciate ligament ya. Jadi ingat ya, yang termasuk tulang dari knee joint itu adalah femur, patella, dan tibia. Sistem sendi knee joint ini lock ya, ngunci dia nih kan hinge joint, terkunci. Kalau tegak tuh terkunci. Kalau duduk itu malahan unlock ya. Nah, itu yang saling silang menyilang ya. Jadi kayak anyaman. Jadi ligamen yang paling berperan itu ada ligamen cruciata. Terutama tahu nggak kalian fase-fase kritis itu apa? Fase kritis itu ketika kalian duduk naik, dia kan bergeser.
Nah, ada juga ligamen pada sebelah posteriornya ya. Oke. Jadi, Dek, dari knee joint ini, oh, ada knee joint. Kalau skenario tahun kemarin itu ACL rasanya, anterior cruciate ligament. Oh, saya sering banget nih buat skenario terkait lutut ini. Dan kita punya banyak preparat lutut. Nanti kalau kan jadi dokter umum ya, paling sering itu pasien datang juga dengan keluhan lutut. Causa apa? Obesitas. Karena gini, ketika kita gemuk, oh ketika kita gemuk, saya aja yang gemuk, kalian jangan ya. Jadi gini, ketika kita mengalami obesitas, misalnya berat normal saya harusnya 50, tapi saya 54. Oke ya? Nah, 4 kilo kelebihan berat badan itu di sendi lutut akan dikalikan 4 beban yang ditanggung. Kebayang kemana-mana bawa 4 kilo. Tapi di lutut nilainya 4 kali 4 sama dengan 16, sempat tidak sempat harus dibalas ya. Jadi yang paling sering terkena sakit kalau orang tua itu adalah lutut. Perhatikanlah orang tua. Kalian pernah dengar ada yang disuntik lututnya itu kan ya? Minyak sendinya kurang. Orang yang malas gerak. Karena yang malas gerak ini akan lama-lama minyak sendinya berkurang. Oke, kita kesimpulan ya. Lutut itu sendi paling besar, tapi resiko eh, stabilitas, ligamen utamanya cruciata, yang sering putus juga ligamen cruciata, gerakannya fleksi, ekstensi, rotasi lateral medial, dan dia merupakan sendi engsel. Oke, ingat? Ingat, lanjut ya. Lalu kita mau ke sendi tibiofibular, ya. Nama lain dari salah ya. Nama lain dari sendi artikulasio knee joint apa ya? Nama lainnya. Tahu nggak? Tahu nggak adik-adik? Ada yang tahu nggak? Knee joint nama lainnya apa? Knee joint itu kan bahasa Latin. Ayo, ada yang tahu? Iya, selain itu bahasa Latinnya apa? Genu, ya. Oke, artikulasio genu. Sekarang kita ke ankle and subtalar joint, ya. Ankle ini nama lainnya sendi talocruralis, ya. Oh, salah saya nih ya. Harus. Oh ya, nggak apa. Di sini aja dulu. Oke. Jadi deh ya, eh ada namanya tibiofibular, ya. Sebelum kita ke ankle joint ya. Tibiofibular tadi adalah hubungan antara eh tulang tibia dan fibula ya. Saya bilang tadi ya. Nah, dia punya 3 tempat hubungan sendi. Di sini ya, di sini namanya ada, kelihatan gambarnya ya. Kalau saya nanya langsung jawab, kelihatan dok gitu. Ya, kelihatan nggak? Halo. Dok. Ini Kelihatan, adalah Dok. tibiofibularis proximal, tibiofibularis distal ya. Dua-duanya ini sendi fibrokartilago, minimal sekali gerak. Kayaknya cuma nyantelin tulang aja ya. Nah, selain itu dia berhubungan di bagian tengah. Ada namanya kan margo interosseus. Ini ada serabut ya, ya. Nama sendinya ini syndesmosis. Gerakannya minimal sekali ya. Jadi eh, berhubungan di 3 tempat, proksimal, medial, dan distal. Oke guys, Eh, tapi kita jarang nanyain
tipenya. Saya cuma nanya, tahu nggak namanya apa hubungan antar tulang ini? Ya, seperti itu. Ya, dan kayaknya nggak terlalu berperan penting dalam hal ini ya. Kalau yang di atas ini gliding, ya, gliding itu tipe sendi yang bukan diartrosis ya. Nanti tanyalah dengan yang meluncur. Sebentar yang di bawah ini tipenya sama dengan yang di sini ya, syndesmosis. Ya, ada hubungan antara namanya tuh serabut intraosseus ya, antar tulang. Fungsinya ini stabilitas ya. Dia stabilitas ke atas ya dan ke bawah ya, ke kaki bagian atas dan tungkai ya. Nanti ada gerakan namanya dorsofleksi dan plantar fleksi. Dan ini adalah salah satu peranan dari sendi tersebut ya. Nah ya, lihat ya, ada serabut antar tulang yang menghubungkannya ya, atau ligamen ya. Nah, pergerakannya terutama di ankle joint. Ankle joint ya, ankle joint. Ankle joint ini apa tadi saya bilang? Talocruralis. Ya, antara tulang talus ya. Ini tulang tarsal talus tadi ya. Dengan tulang kruris. Itu namanya talocruralis. Ya, nama latinnya. Atau kita sebut ankle joint ya. Nah, ini ya hubungannya. Dan di antara semua sendi dari atas ke bawah estimasi superior ini adalah sendi yang paling tidak stabil ya. Sendi paling tidak stabil. Kalian perhatikan orang paling sering jatuh kepleset di mana? Di ankle joint. Ankle-nya bengkak ya. Itulah orang-orang yang pakai heels ya. Heel yang tajam itu ya, yang apa? Pumpkin ya, misalnya istilah heel itu. Resiko jatuhnya lebih besar, resiko trauma lebih besar. Mungkin kalau pilihan sepatu mau tinggi pakai yang wedges. Jadi dia membantu untuk stabilisasinya ya. Stabilisasi di bagian tumit kaki. Ini tampilan dari luarnya ya, bahwa ini adalah bagian superficial. Atau kita superficial anatomi ya. Jadi inilah bagian yang kita bisa raba. Kalau bisa raba sekarang itu ankle joint-nya ya. Ada cekungan ya antara dua tendon yang bisa kalian raba. Tipenya apa dek? Tipe engsel. Gerakannya ada dua. Ya. Oke ya, ada melibatkan talus juga ya. Maaf, bukan talus. Fibula juga ya, minimal tapi. Ini adalah dek istilahnya untuk ini troklea ya. Yang tadi itu ya. Di sini ada troklea ya. Kayak kalau kita pasang Lego tuh nah. Sep, masuk ya. Eh, Sama kayak engsel tadi kayak eh, lutut lock ya. Sistemnya ya, ngunci. Nah ya, tadi kan saya bilang orang pakai hak tinggi itu rentan jatuh. Itulah yang namanya posisi pelantar fleksi. Dia kan nunggit. Tumitnya ini kan nunggit ya, ngangkat kan, Eh, ngangkat ke atas yang bawah itu, dan itu posisinya sempit di sini, jadi rentan jatuh ya.
Kita lihat ya, mirip-mirip lutut kan? Ada ligamen yang melingkupinya ya. Bukan tujuan kita yang menghafal, saya cuma cerita aja ya. Apa ini nggak usah dihafalin ligamen ini, jarang keluar juga. Cuman saya mau cerita aja ya. Lihat ya, di bagian medial ligamen deltoid. Pernah dengar deltoid? Otot deltoideus pada ekstremitas superior. Deltoid itu bentuknya seperti delta dan ligamen ini yang paling besar kan di artikulasio ini ya. Jadi itulah sering masuk ke dalam ya. Karena yang sebelah sana lebih kecil nanti. Bukan eh, bukan keselionya bukan ke sana ya dislokasinya, tapi ke dalam ya, ke pletotnya ya kalau istilah kita tuh. Inilah penjelasan mekanisme anatominya ya. Dan dia melekat di malleolus medialis ya. Kalian bisa lihat gerakan dorsofleksi ya. Dorsofleksi itu ngangkat ke atas. Sementara plantar fleksi itu nah lihat nuki ke bawah ya. Nah, satu lagi seni yang mau diceritakan di sini adalah subtalar ya. Nah ya, ini adalah tulang talus, ini calcaneus. Sendi subtalar ini antara kedua tulang ini. Antara tulang talus dan calcaneus ya. Subtalar itu namanya talocalcaneus ya. Talus calcaneus ya. Sendinya tipe apa? Sinovial. Sama ya. Ini ya, subtalar. Gerakan apa yang dilakukannya? Nah, ini ada, nah lihat ya, eversi dan inversi. Oke ya, jadi dibantu oleh tibialis anterior untuk bergerak inversi, masuk ke dalam. Sementara dibantu oleh fibularis longus itu bergerak keluar, eversi. Oke guys, jadi yang baru saya jelaskan tadi adalah sendi ankle joint dan sendi apa tadi? Subtalar. Ankle joint itu tipenya ankle antara tulang tibia, fibula. Nah, saya ini mau nanya kalian ya, cuman nanti makin lama, tidak apa-apa ya. Saya aja ngomong dulu ya. Nanti akan ada saatnya. Pas praktikum kalian yang ngomong ya. Saya anggap saya udah menjelaskan. Jadi ankle joint talocruralis antara tiga tulang dominan talus tibia dibantu oleh fibula. Gerakannya, gerakannya dorsofleksi, plantar fleksi. Sementara subtalar joint itu adalah sendi antara tulang talus dan tulang calcaneus. Pergerakannya adalah eversi, inversi. Oke? Yang ligamen-ligamen tidak usah lah. Tipe sendi sinovial ya. Oke? Wah, satu lagi ya. Saya jarang nanya yang ini nih, tapi saya ceritakan juga ya tentang karena kalau udah di pedis itu banyak macam sendinya ya. Nah, ini setengah jam sendiri kita bicara sendi ya. Oke, kita lihat nih. Tapi saya yakin langsung inget dah. Langsung inget dah kalian. Kan pelan-pelan ngajarnya. Saya nggak cepet-cepet, biasa saya cepet-cepet. Cepet-cepet. Karena kenapa?
kadang-kadang kita tuh kalau kenapa ada orang yang ngomong cepat dengan ada orang lambat? Di kepala nih banyak ide deh. Oh, berlomba dia. Gimana keluar duluan nih? Jadi cepat-cepat dia tidak lupa gitu ya. Nah, sekarang kita mau lihat sendi apa saja yang ada di foot atau pedis, regio pedis ya. Kita lihat nih. Nah ya, ini ada tulang tarsal ya. Tadi kita masih ingat ya, metatarsal dan falang ya. Ini kan ada ininya ya, ada bagiannya ya. Falang ini ya, ada distal ya, medial, proksimal. Yang namanya kelingking kan cuman ada dua, ada tiga dia, ada bagiannya ya, falangnya ya. Oke, lanjut ya. Yang ini tadi tarsal, metatarsal ya. Jadi sebenarnya ya mirip-mirip dengan ini kan mirip tangan sebenarnya. Tapi kelebihannya dia harus berdiri kan, tapak kaki ini. Eh, kalau kalian belajar evolusi, ya, bagaimana perubahan dari kita ini terlepas dari bahwa Islam tidak mengenal itu evolusi ya. Maksud saya proses untuk bipedal itu adalah proses yang sangat rumit seperti itu, ya. Jadi walaupun mirip dengan sendi tangan pada karpalia, tapi tidak sama persis ya. Jadi bagian tubuh kita yang berhubungan langsung dengan tanah ya. Iya, kan banyak ini ya. Kita lihat ya. Ini jadi ini saling terkait antara ketiga sendi ini ya. Tarso-metatarsal joint. Hubungan sendi yang dibentuk oleh tulang tarsal dengan metatarsal. Tulang apa saja ini? Masih ada yang tadi. Tulang apa ini? Ah, tulang tarsal apa, Dek? Ada ligamen, kabel-kabelnya ya yang menghubungkan antar tulang itu. Sehingga ini tipenya tipe kondiloid ya. Dia bergerak minimal. Kondiloid itu masih masuk tipe sinovial, bergerak tapi minimal. Ingatlah ya, ligamen yang saya bilang tadi berperan sebagai shock absorbent. Pernah dengar arch fit enggak? Arch fit ya. Telapak kaki kita nih, jawab dong, pernah dengar arch fit enggak? Ada yang pernah dengar enggak? Tidak, Dok. Belum, Dok. Kaki kita ini kan melengkung ya. Kalau arch fit belum pernah dengar, flat fit pernah dengar enggak? Kaki datar. Nah, lengkungan ini dibuat oleh rangkaian tulang ini. Yang sebelah sini ini adalah lengkungan longitudinal. Yang ini transversal, ya. Jadi normal nggak kalau orang flat feet? Nggak normal orang flat feet itu, ya. Oh, nggak normal. Ibu nih bilang nggak normal. Artinya gini, untuk posisi berdiri yang benar, maka tubuh itu harus punya kelengkungan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya dia jadi shock absorbent. Jadi kalau jalan itu tidak nempel, ada lengkungan itu. Mengapa, Bu?
biasa aja aku berjalan nempel kakinya flat feet, tapi kamu akan cenderung mudah lelah. Iya, karena shock absorber itu berfungsi untuk gerakan itu lebih stabil, lebih tidak mudah jatuh, dan juga tidak mudah lelah. Nah, Bu, aku merasa tidak mudah lelah, tapi cari lama-kelamaan eh, kaki-kaki yang flat feet ini akan menimbulkan nyeri. Nyeri yang mana? Bebannya mana? Ke lutut, ya. Kalau dia tidak bisa menekan ke bawah, recoilnya naik ke atas, ya. Dia kan kayak bantalan set naik. Nah, kalau yang di bawah bantalan yang nggak pas, yang ke sebelah atas nanti yang bisa eh, mengalami nyeri, ya. Lututnya yang kena, ya. Kalau lutut kena, kenapa lagi? Pinggang. Gerakan apa bisa naik naik tangga, ya, yang salah satu berefeknya seperti itu. Jadi flat feet ini bisa terjadi pada anak-anak, ya, 8 tahun ke bawah normal. Kalau di atas 8 tahun masih flat feet, dia dianggap tidak normal. Orang-orang gemuk flat feet walaupun sudah tua, ya. Jadi sendinya, ya, antara metatarsal dengan falang itu namanya metatarsofalangeal. Sementara antara tulang-tulang falang ini namanya interfalangeal, ya. Nah, kalau kita bisa lihat ini adalah permukaan, ya, superficial dari metatarsal, ya. Nah, bisa kita lihat seperti itu, ya. Ini condyloid joint, ya, tipenya condyloid konkav bentuknya, cekung. Kita banyak bisa bergerak sini, ya, ditekuk-tekuk, ya, metatarsofalangeal. Kalau kita jinjit, yang mana yang bergerak? Terutama metatarsofalangeal, ya. Nah, indahnya, ya, kaki kita ini ada sekitar 40 otot, ya. Tendonnya banyak sekali tuh. Oh, itu kita sedang hyperextension nama gerakannya, ya. Kalau interphalangeal joint itu hinge joint, ya, sendi ankle. Kalau metatarsal tadi condyloid, ya, sama dengan tarsometatarsal, ya. Iya, tapi kalau ekstensi itu kan kita meluruskan, ya, kayaknya biasa aja. Tapi kalau fleksi kan kita menekuk. Oke? Oke, guys. Saya mau share link sekarang, ya. Saya cerita aja tadi tuh, ya, ada metatarsal, ada tarsofalangeal, ada interfalangeal, ya. Tarsometastarsal tadi condyloid sama metatarso. Kemudian kalau tarsofalangeal tadi, interfalangeal tadi hinge joint, ya. Kalau lurus kan ekstensi itu, ya. Tapi kalau menekuk fleksi, yang dominan fleksi. Nah, saya mau share ini, ya, sekarang. Gimana ya mau share-nya? Oke, bentar. Saya share link. Bagi link. Saya mau bagi link, ya. Adik-adik ingat, ya. Waktunya ini saya kasih cuman 7 menit. Oke? 10 menit lah, ya. Nah, masa 10 menit itu
eh, ini cuma di antara dua pilihan aja. Saya ngasih dua pilihan. Kenapa di antara dua pilihan? Karena lihat ada film-film itu tuh. Masalah tuh kalau ada cowoknya dua, ceweknya satu ya lah, berebut ke ekstremitas inferior ya, karena dia kan untuk pergerakan kaki nih. Jadi ada regio glutealis, inguinofemoralis, femoris ya, anterior, posterior, genus anterior, posterior, fossa poplitea, cruris anterior, posterior, talocruralis anterior, posterior, dorsum pedis, dorsalis pedis, dan plantar pedis atau plantaris pedis ya. Kita lihat gambarnya ya.